Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Suci Hati Saliman yang dirahmati Allah, tema kajian Tazkiyatun Nafas kita di 25 Muharram 1446 Hijriah Maghrib ini adalah memuji Allah atas semua takdirnya. Jadi walaupun takdirnya tenggelam, ya tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini ekstrimnya, ya. Jadi tidak ada ruang dalam hidup kita atas semua takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali kita selalu memuji Allah. Dan kita pahami terlebih dahulu makna dari memuji Allah. Apa sih yang dimaksudkan dengan memuji Allah? Jelas tidak sama dengan kita memuji makhluk. Ya, memuji Allah memiliki pengertian mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas semua kebaikan yang Allah anugerahkan untuk kita. Ini yang dimaksudkan dengan memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kalimat yang memang diucapkan untuk menunjukkan bahwa kita memuji Allah adalah dengan Alhamdulillah. Inilah arti dari memuji Allah, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan tahmid. Ya, maka kita mengenal ada kalimat tahmid, yaitu kalimat Alhamdulillah. Nah, bicara soal tahmid ini, ya, kita mendapatkan contoh dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam persaksian istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu ternyata selalu bertahmid, memuji Allah, baik ketika mengalami kejadian manis, berarti kejadian yang disukai, yang diinginkan, yang diharapkan, tapi juga beliau bertahmid, memuji Allah waktu mendapatkan kejadian yang pahit. Jadi mau manis mau pahit, ucapan Rasulullah adalah Alhamdulillah. Kalau beliau mengucapkan Alhamdulillah waktu manis, waktu pahit, kan berarti beliau memuji Allah dalam keadaan manis maupun keadaan pahit. Hanya memang lanjutan tahmidnya berbeda. Kalau manis setelah Alhamdulillah, beliau melanjutkan dengan allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Itu waktu manis. Waktu pahit alhamdulillah juga, tapi lanjutannya adalah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Jadi awalnya sama alhamdulillah, beda lanjutannya. Dan hampir bisa dipastikan kita kalau bertahmid itu biasanya mencukupkan alhamdulillah atau lengkap. Ya, kayaknya paket hemat ya, udahlah alhamdulillah. Berarti kesimpulannya kalau mengambil contoh dari tahmidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memuji Allah itu waktu kapan? Waktu manis dan waktu pahit. Yang dua-duanya adalah keniscayaan takdir. Tidak ada satu pun takdir hidup manusia kecuali pasti ada manisnya, ada pahitnya. Tidak akan mungkin ada orang yang takdirnya cuma manis atau takdirnya cuma pahit. Manis pahit silih berganti, mengiringi perjalanan hidup kita. Nah, karena manis pahit adalah keniscayaan takdir, ya harus dijalani sepenuh syukur. Wujud syukurnya apa? Alhamdulillah. Ya, bukankah dalam bahasa yang lain ungkapan alhamdulillah adalah ungkapan syukur?
Nah, wujud syukurnya dengan melakukan amal yang membuat kita pantas untuk dipuji. Jadi bentuk syukur kita, tahmid itu kan, memuji Allah itu berarti bersyukur kepada Allah. Ini bedanya kita kalau memuji orang. Memuji orang kan kadang tidak mengarah kepada berterima kasih. Tapi kalau ke Allah, memuji Allah itu adalah wujud terima kasih kepada Allah, yang terima kasih ini diwujudkan dengan melakukan amal yang pantas, yang membuat kita pantas untuk dipuji. Kenapa? Ya harus amal itu amal yang membuat kita pantas untuk dipuji. Kenapa harus amal yang membuat kita pantas dipuji? Tujuannya agar kita menjadi orang yang pantas memuji Allah. Agar kita menjadi orang yang pantas memuji Allah. Agar kita pantas pada saat kita mengucapkan Alhamdulillah. Karena ada juga orang yang mengucapkan Alhamdulillah tapi nggak pantas. Bahasa Jawanya wagu. Mengucapkan Alhamdulillah tapi wagu. Enak nggak ngelihat orang wagu? Kan nggak enak. Malu. Iya. Nah, kenapa kepantasan memuji Allah itu dikaitkan dengan amal yang membuat kita pantas dipuji? Jadi memang ada kaitan antara kita pantas memuji Allah dengan kita pantas untuk dipuji. Artinya Bapak Ibu, orang kalau nggak pantas dipuji, dia nggak pantas memuji Allah. Dia menjadi orang yang tidak sepantasnya memuji Allah. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha terpuji. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini memang akan selalu ada kepantasan. Baca Quran itu baik nggak Bapak Ibu? Baik. Tapi kalau di kamar mandi, tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya. Jadi amal baik pun ada kepantasannya. Ada kepantasannya. Subhanallah. Itu kalimah yang baik nggak? Tapi diucapkan waktu ngelihat wajah cantik. Yang lihat laki-laki yang bukan haknya. Itu pantas nggak dia mengucapkan subhanallah? Nggak pantas. Iya. Maka sama. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ada kepantasannya. Nah, yang pantas mengucapkan Alhamdulillah adalah orang yang pantas untuk dipuji. Kenapa begitu? Mari kita lihat siapa yang lebih pantas memuji Allah. Biasanya kita memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah itu kapan? Yang pertama, orang yang mendapat nikmat yang digunakan hanya untuk kesenangan dirinya. Dengan orang yang menggunakan nikmat untuk melakukan amal yang membuatnya terpuji di sisi manusia. Mana yang pantas untuk memuji Allah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama nggak pantas memuji Allah. Kenapa? Karena nikmatnya hanya dipakai untuk kesenangan dirinya sendiri. Kan namanya memuji Allah. Memuji, dari kata memuji ini kan muncul kata terpuji. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang baru dapat nikmat, apakah nikmat itu sudah cukup membuat dia menjadi orang yang terpuji? Belum. Lantas kalau dia memuji Allah, maka akan lebih jelas kalau seandainya kita dihadapkan pada pertanyaan ini. Manakah ungkapan tahmid yang lebih bernilai? Ungkapan tahmid yang sesungguhnya. Ya Allah, segala puji bagimu. Segala puji bagimu. Alhamdulillah. Yang telah mengurniakan nikmat yang membuat hidup saya senang dan bahagia.
Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang sudah memberikan nikmat kepada saya, yang membuat hidup saya senang dan bahagia. Semuanya ada, semuanya tercukupi. Ini adalah nikmat darimu. Dengan orang memuji, ya Allah, semua orang memuji amal baik kami. Padahal tiadalah kami bisa beramal baik ini selain karena nikmat dan pertolongan atau kekuatan darimu. Maka tiadalah pantas pujian ini kami terima. Karena itu izinkan saya menyerahkan pujian ini kepadamu. Karena sesungguhnya engkaulah pemilik segala puji. Mana yang terasa lebih hakiki? Yang kedua. Iya. Yang kedua. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadi memahami pujian kepada Allah yang hakiki bukanlah pada saat kita mendapat nikmat, melainkan saat nikmat yang ada digunakan untuk melakukan amal terpuji. Inilah pujian kepada Allah yang hakiki. Inilah pujian kepada Allah yang hakiki. Ketika nikmat itu menjadikan kita melakukan amal yang terpuji. Nah, terus apa itu amal terpuji? Ya, amal terpuji adalah amal yang membuat kita pantas untuk dipuji. Ya. Amal yang membuat kita pantas untuk dipuji. Dipuji siapapun. Inilah amal yang terpuji. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara soal pujian. Apa yang membuat kita pantas mendapat pujian? Karena melakukan yang benar, karena melakukan yang baik, atau karena melakukan yang mulia? Yang mana yang membuat kita pantas untuk mendapat pujian? Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, karena melakukan yang benar, berarti orangnya adalah orang benar. Pertanyaannya, pantaskah orang benar mendapat pujian? Pantas nggak Bapak Ibu? Pantas. Baik. Kalau pantas kita coba buktikan. Betulkah orang benar itu pantas mendapat pujian? Di jalan raya, ya kan ada jalur. Ya, ada jalur kiri, ada jalur kanan. Orang naik kendaraan sesuai dengan jalurnya. Berarti dia orang benar atau orang salah? Orang benar. Pantas dipuji enggak? Pujian atas apa? Pujian atas apa? Dia sudah melakukan yang sebenarnya. Bukankah orang benar adalah orang yang taat pada aturan yang ada? Itu kan yang namanya orang yang benar. Dia berbuat sesuai dengan aturan yang ada. Nah, aturan itu kan bisa dua kemungkinan. yakni melakukan apa yang semestinya dilakukan dan tidak melakukan segala yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ini kan yang namanya orang benar. Iya. Contoh real dalam kehidupan. Membayar hutang itu sudah semestinya enggak? Sudah semestinya. Pantas dipuji enggak? Pak Bapak ini luar biasa. Hutang kok dibayar? Kan rasanya aneh. Sholat sesuai dengan syarat rukunnya itu sudah sebenarnya enggak? Iya. Ada orang sholat pakai sarung menutup aurat, pantas enggak dipuji? Kok nggak ada yang muji saya, padahal saya sholat udah menutup aurat. Iya. Contoh lain, membayar zakat. Sudah semestinya nggak? Layak dipuji? Nggak. Loh kan saya udah ngasih uang ke orang miskin. Loh, uang yang dikasihkan ke orang miskin itu haknya siapa? Haknya orang miskin.
Karena bagi orang yang kaya raya, di sebagian kekayaannya ada hak orang lain. Dan dia memberikan hak itu kepada yang mustahik, kepada yang berhak. Ya, apanya yang kemudian pantas membuat dia dipuji? Aneh sekali kalau orang zakat minta dipuji. Atau menunaikan haji bagi yang mampu tentu. Iya, sudah semestinya. Ya. Maka pantas nggak orang yang pulang haji minta dipuji? Pak Ahmad, nggak nengok. Kenapa nggak nengok Pak Ahmad itu dipanggil, dia nggak manggil saya haji? Ini aneh. Iya, diundang gitu ya, nggak datang Bu. Ya, kenapa? Gara-gara di depan namanya nggak ada haji. Ya, nggak ada hajinya, Hajah Khadijah semisal. Ya ini kan nggak menghormati saya. Dikira haji murah kok. Haji itu larang, mahal, jutaan saya. Kok nggak dihormati begini ya? Ini aneh. Iya. Karena menunaikan haji itu memang sudah semestinya. Membaca Quran sesuai dengan hukum bacaannya, itu sudah semestinya enggak? Ya, pantas dipuji enggak orang yang bacaan Qurannya sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya? Enggak. Memang sudah semestinya. Nah, dipuji itu gara-gara apa? Kalaulah dipuji, gara-gara yang lain bacaannya tidak sesuai dengan hukumnya. Berarti dia dipuji di tengah-tengah orang yang benar atau di tengah-tengah orang yang salah? Apalah nilainya dipuji di tengah-tengah orang yang salah. Gak ada nilainya, gak ada harganya. Termasuk menjaga lidah dari segala yang buruk. Itu sudah semestinya enggak? Ya, enggak mau ngerasani, itu sudah semestinya enggak? Iya. Ya memang sudah semestinya. Iya. Maka aneh betul kalau ada orang memuji orang yang enggak mau ngerasani. Wah, ibu ini luar biasa, ya. Enggak mau ngerasani. Itu yang muji pasti senang ngerasani. Makanya dia memuji yang tidak ngerasani. Padahal enggak mau ngerasani memang sudah semestinya. Karena ngerasani itu sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Berarti kesimpulannya, orang benar tidak pantas mendapat pujian. Berarti logikanya, jadi orang benar sudah cukup belum? Belum. Nah sekarang yang kedua, jadi orang baik. Pantaskah orang baik mendapat pujian? Saya minta pertanggungjawaban kalau bilang tidak. Apa alasannya orang baik nggak pantas mendapat pujian? Kan sudah baik. Ya, kan sudah baik, sudah pantas belum? Mari kita lihat ya, definisi orang baik. Siapa orang baik itu? Orang baik tentu adalah orang yang mau melakukan segala yang baik. Betul? Tapi mesti koma ini. Saya belum nulis komanya. Masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Saat bertemu dengan orang, situasi, dan akibat yang baik. Berarti, kalau lihat definisi ini, orang baik itu baik beneran atau digantungkan kebaikannya? Baik, kita coba lebih real ya. Apakah kita tetap berlaku baik? Kan kalau saya lihat wajah Bapak Ibu ini wajah orang baik semua. Makanya saya bertanya, apakah Bapak Ibu tetap berlaku baik saat bertemu dengan orang yang tidak baik? Di jalan ketemu dengan orang yang gak baik ke kita, Bapak Ibu akan menyiapkan senyum terbaik untuk dia atau mikir ada jalan lain? Nah kalau kemudian mikir ada jalan lain enggak ya? Nah itu berarti kita orang baik belum? Belum. Berarti kan baiknya digantungkan. Kalau enggak ada jalan lain maka yang dilakukan apa? Pura-pura enggak ngelihat. Apakah pura-pura enggak ngelihat itu menunjukkan kita orang baik? Enggak. Iya.
Yang kedua, apakah kita tetap berlaku baik saat banyak halangan untuk berlaku baik? Mau berangkat ke suci hati, sudah tinggal berangkat, hujan turun dengan derasnya. Halangan bukan? Halangan. Kita berpikir ini nambah pahala atau jadi alasan untuk tidak berangkat. Padahal kalaulah hujan tetap berangkat, itu pahalanya double. Nggak cuma double, lipat. Tapi berpikirnya, alasan nih untuk tidak berangkat. Muslimah, ya. Apa yang terjadi kalau seandainya kedatangan tamu bulanan haid? Datang haid jam 11 malam. Pas pagi dengar azan, udah siap-siap mau turun untuk sholat subuh. Tapi begitu turun, ingat kalau tadi malam datang bulan jam 11. Bu, itu tetap turun atau balik lagi? Kok nggak ada yang mewakili? Kira-kira tetap turun atau meneruskan tidur? Kenapa? Ya kan saya ada halangan untuk sholat. Betul memang haid itu halangan untuk sholat. Tapi apakah jadi halangan untuk zikir? Enggak. Kenapa tidak memilih tetap bangun? Kan biasanya bangun kalau subuh. Untuk melakukan sholat. Tapi kan bagi wanita yang haid tidak harus halangannya cuma sholat. Baca Quran, zikir masih boleh. Baca salawat boleh. Yang ketiga, saat mendapat balasan yang tidak baik, tetap berlaku baik atau kapok? Kapok. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Iya. Atau kalau mau real ya, orang baik itu kalau ngasih baju yang paling baik atau paling yang tidak baik? Kira-kira mau nggak? Iya. Atau ini Bapak Ibu apakah kita akan berlaku baik kepada orang yang suka menghina dan mencemooh kita? Iya. Apakah kita mau menolong orang yang suka menyusahkan kita? Padahal kalau kita mau menolong orang yang suka menyusahkan kita, itu amal kita tetap amal baik nggak? Tapi kira-kira dilakukan atau memilih untuk tidak dilakukan? Berarti kesimpulannya kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, definitifnya tentang orang baik itu orang apa? Orang baik adalah orang yang mau berbuat baik saat ada sesuatu yang menyenangkan yang dia dapatkan darinya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Kalau betul, maka apakah orang baik itu pantas untuk disebut orang baik? Berarti orang baik itu hanya mau melakukan kebaikan ketika ada maunya, ada pamrihnya. Ketika yang dimaui, yang dipamrihi nggak ada, dia nggak jadi berbuat baik. Berarti aslinya orang baik itu ada nggak dalam kehidupan? Kalau orang benar masih lumayan ada dalam kehidupan, yaitu orang yang taat kepada aturan. Tapi kalau kita ngelihat fakta, memang orang baik kan memang seperti ini. Betul Bapak Ibu? Berarti faktanya orang baik itu ada nggak dalam kehidupan? Nggak ada. Berarti orang baik adalah orang yang tidak pantas mendapat pujian. Karena itu Bapak Ibu, ada kalimat yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, betapa Allah memang tidak mengizinkan kita hanya menjadi orang baik. Karena orang baik itu hanya ada dalam teori tapi nggak ada dalam kenyataan. Orang baik itu hanya ada dalam sebutan. Sebutan orang baik, orang baik, orang baik. Tapi kalau lihat kenyataannya, ada nggak orang yang baik, betul-betul baik?
Nggak ada. Baiknya selalu digantungkan. Karena itulah pesan Allah kepada kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya? Bukan yang baik amalnya, tapi yang lebih baik amalnya. Lebih baik. Berarti baiknya harus lebih. Nah, orang kalau baiknya lebih, sebutannya orang apa? Orang mulia. Nah, siapa orang mulia itu? Adalah orang baik. Orang mulia itu ya tetap orang baik. Yang memilih untuk tetap berlaku baik, walau bertemu dengan orang, situasi, atau balasan yang tidak baik. Ini yang menjadikan orang, sebutannya menjadi orang yang mulia. Ya, karena memang kalau tetap berlaku baik kepada orang yang gak baik, kan rasanya kita gak mungkin menyebut dia sebagai orang baik. Itu orang mulia banget ya. Padahal itu yang ditolong suka menyusahkan, tapi kok masih mau menolong. Sebutannya bukan lagi orang baik, tapi orang mulia. Berarti kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mulia adalah orang yang tetap berlaku baik walau kepada orang yang tidak baik. Tetap berlaku baik walau kepada orang yang tidak baik kepada dirinya. Ya, suka mencela, suka mencemooh, suka meremehkan, tapi tetap berlaku baik. Ya. Yang kedua, tetap berlaku baik walau banyak halangan untuk berlaku baik. Gak ada masalah halangan itu. Halangan bukanlah penghalang. Halangan bukanlah penghalang. Ya. Halangan itu hanya akan menjadi penghalang bagi orang yang tidak baik. Tapi bagi orang baik, halangan adalah batu pijakan untuk membuat dirinya menjadi orang yang mulia. Karena memang untuk bisa naik kelas jadi orang mulia kan butuh batu pijakan. Dan batu pijakan itu namanya adalah penghalang. Sama orang yang gak baik kepada kita itu sebenarnya halangan bukan? Ya, sering jadi alasan kan. Yuk, gimana saya baik sama dia? Dia gak baik sama saya, rugi dong saya kalau berbuat baik kepada dia. Ya. Nah, yang ketiganya, terus berlaku baik walau mendapat balasan yang tidak baik. Terus berlaku baik walau mendapat balasan yang tidak baik. Itu yang menyebabkan orang menjadi orang yang mulia. Menjadi orang yang mulia. Dan orang yang mulia punya klaster sendiri di dalam kehidupan. Nah, kelak nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mulia seperti ini secara otomatis akan menjadi orang baik yang pantas mendapat pujian, tapi merasa tidak pantas untuk mendapatkannya. Itulah orang yang mulia. Jadi orang mulia itu pada akhirnya kemudian mengundang pujian. Siapa yang tidak terpanggil untuk memuji orang yang tetap berlaku baik kepada orang yang tidak baik? Ya. Ada pegawai yang tetap dia bekerja, ada guru yang tetap dia mengajar walau nggak digaji, dia tetap mengajar. Ini guru yang mulia atau guru yang bodoh? Nah, itu tergantung siapa yang mengucapkan. Ada nggak yang mengatakan bodoh sekali? Ngapain ngajar kalau nggak dapat bayaran? Memang di tengah-tengah zaman yang sudah dekat-dekat kiamat begini kadang yang mulia itu dibilangnya sebagai sebuah kebodohan. Pak jenengan bodoh. Wong dia nggak baik sama bapak kok baik sama itu orang mulia atau orang bodoh? Loh Pak, kalau bapak nuntut ganti rugi ke dia, bapak dapat loh. Ya, lumayan 10 juta. Kok bapak maafkan?
Ini orang mulia atau orang bodoh? Tapi begitulah yang namanya orang mulia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang memang pantas dipuji. Kalaupun ada orang yang nggak memuji orang yang mulia, itu karena memang saking ya, saking jauhnya dia dari hawa kemuliaan. Tapi ketika ada orang yang memuji, dia tidak merasa bahwa pujian itu pantas untuk dirinya. Makanya kemudian dia yang dilakukan adalah memuji Allah. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas semua takdirnya memiliki arti apapun takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun takdir Allah Subhanahu wa taala untuk saya adalah kesempatan bagi saya untuk melakukan amal mulia. Dan bicara soal amal mulia, itu ketemunya ketika kita bertemu dengan orang yang tidak baik, ketika ada halangan ya, untuk berlaku baik, dan ketika kita tidak mendapatkan balasan baik, justru kita mendapatkan balasan keburukan. Disitulah justru kita punya kesempatan untuk beramal mulia. Sehingga kesimpulannya, amal mulia itu lebih mungkin kita dari takdir buruk, kita mendapatkan kesempatan untuk memuliakan diri kita. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kita lebih pantas mengucapkan Alhamdulillah itu atas takdir baik atau takdir buruk. Kita lebih memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan takdir buruk, karena di situ kita lebih mungkin mendapatkan kemuliaan. Ada di Allah wa iyyakum. Ada 3 menit. Kita tanya jawab aja langsung. Ada. Monggo kepada jemaah bila ada yang ingin bertanya langsung angkat tangan saja dan menyampaikan. Baik, 3 menit nih kita tambahkan saja keterangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua tadi itu hanya akan bisa kita lakukan. Dapat takdir baik, alhamdulillah. Dapat takdir buruk, alhamdulillah. Lebih dalam mana alhamdulillahnya kita? Takdir baik atau takdir buruk? Jadi para suami ini akan mengucapkan alhamdulillah itu lebih dalam pada saat punya istri yang sesuai dengan ekspektasi atau enggak sesuai. Alhamdulillahnya lebih mendalam ya. Alhamdulillah, untung dia jadi istri saya. Saya enggak ngebayangin kalau dia enggak jadi istri saya. Kan istri orang lain, kasihan sekali dia. Itu semua memang mau tidak mau butuh yang namanya iman. Dan ini menjadi bukti bahwa kita iman kepada takdir. Kan salah satu iman itu adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul iman kepada takdir, tidak ada yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan takdir apapun kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dasarnya adalah iman. Dan iman itu kan memiliki arti keyakinan di dalam hati yang membuat seorang mukmin merasakan akbarnya nama Allah. Ketika seorang mukmin merasakan akbarnya nama Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah itu besar atau kecil? Kecil. Urusan yang besar adalah urusan yang ada kaitannya dengan Allah. Kalau ada kaitannya dengan Allah itu urusan yang besar. Itu urusan yang besar. Kalau nggak ada kaitannya dengan Allah, urusan yang kecil. Maka dihina orang itu urusan besar atau kecil? Ada nggak urusannya dengan Allah? Nggak ada. Berarti dihina orang itu urusan yang kecil. Maka orang yang iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dihina orang, wajahnya wajah orang apa? Orang baik atau orang mulia? Orang mulia. Dihina orang, wajahnya tetap senyum. Pak, kok bisa tetap senyum? Padahal Bapak dihina loh. Ya,
Ya saya senyum. Kenapa? Dia kan dia cuma menghina. Dia cuma menghina. Menghina, apalagi cuma menghina fisik misal. Dasar hidung pesek. Wajar nggak kalau kita tersinggung? Wajar nggak Bapak Ibu? Enggak. Kenapa enggak? Kan kalau tersinggung itu terasanya di mana? Di hati. Wajar nggak yang dihina hidung, yang sakit hati? Hanya orang yang menganggap penghinaan itu sebagai sesuatu yang besar yang mempengaruhi hatinya. Dan ini nggak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu mungkin nanti kita ingin bahas bagaimana betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat takdir baik itu sebagai sebuah keindahan, tapi melihat takdir buruk itu menjadi sesuatu yang lebih indah. Kita bahas mudah-mudahan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Sudah waktunya Isya, kita dengarkan sejenak azan Isya.